Halo Art People, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya teman-teman, di video ini aku akan membahas bahan cat yang aku gunakan untuk melukis. Dan di video ini juga aku melukis objek nenek dan cucunya, dimana di sini aku memperlihatkan sosok cucu yang sangat sayang dengan neneknya, yang sampai sudah tua pun masih tetap bekerja. Dan di sini aku juga mencontoh gambar yang bisa kita akses di internet ya, jadi bukan hasil imajinasiku sendiri gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan bahan yang aku gunakan. Di sini aku menggunakan media kanvas jenis Marsoto, dan cat yang aku gunakan adalah cat akrilik. Tapi bukan sekedar akrilik aja. Cat yang aku gunakan di sini sebenarnya basicnya adalah cat taman dengan kadar akrilik yang tinggi. Apalagi kalau bukan cat Mowilex. Ya, aku menggunakan cat akrilik ini, jenis ini, bukan karena aku tidak sanggup beli cat akrilik khusus melukis ya. Tapi dengan beberapa kali eksperimen dan melihat kualitas hasilnya, aku jadi lebih tertarik menggunakan cat taman ini. Apalagi di daerahku ini memang agak sulit untuk mendapatkan cat akrilik khusus melukis di atas kanvas, kecuali belinya di toko online. Jadi ini sebenarnya bukan promosi, dan juga aku nggak di-endorse. Tapi memang aku merekomendasikan ini bagi teman-teman yang kesulitan mencari cat akrilik atau cat minyak, apalagi kalau dalam wilayah tertentu ya, seperti di daerah pedesaan yang sulit mencari art shop atau toko bahan lukis. Jadi cat Mowilex ini lebih mudah untuk dicarinya begitu. Tapi sebelum kita membahas bahan cat ini lebih jauh, aku mau teman-teman untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video terbaruku. Oke teman-teman, kita akan awali dulu dengan cat akrilik yang biasa digunakan oleh pelukis pada umumnya. Jadi cat akrilik yang biasa digunakan oleh pelukis pada umumnya lebih pada cat yang memiliki kemasan khusus ya, seperti tube, botol, ataupun kaleng dengan ketahanan bahan yang cukup baik gitu, karena untuk menjaga kualitas bahan cat itu sendiri. Dan merek yang biasa digunakan oleh pelukis-pelukis itu seperti Meris, kemudian Leonardo, Sakura, Vita Art, Tesla, Rembrandt, kemudian Angelus Acrylic, Reverse Fine, dan lain-lain gitu ya. Dan kalian perlu memahami juga sifat dan cat akrilik itu sendiri, campurannya, dan apa saja kandungan di dalamnya, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih belum kenal dengan cat akrilik, silahkan kalian pelajari dulu dengan googling atau melihat videoku sebelum-sebelumnya tentang cat ya. Nah, beda dengan pelukis lain, di sini aku menggunakan cat Mowilex sebagai pengganti cat akrilik. Apa bisa menggantikannya dengan kualitas yang sama? Ya, tentu bisa, tapi mengolahnya harus dengan benar. Finishingnya pun juga pasti berbeda, dan dengan cara olahan dan finishing yang benar, maka hasilnya pun juga akan lebih baik dan imbang gitu. Bisa imbang dengan cat akrilik yang harganya mahal. Kemudian untuk harganya ini bisa digolongkan murah kalau dilihat dari banyaknya cat dalam satu kaleng ya. 1 liternya kisaran 92.000 untuk hitam dan putihnya. Kemudian 115.000 untuk yang berwarna gitu. Kemudian sedangkan untuk kualitasnya ya. Untuk kualitasnya cat Mowilex ini tergolong cat taman dengan warna yang solid. Maka untuk membuat lukisan ini aku cuman perlu membeli 3 warna dasar, yaitu geranium atau merah, kemudian yellow canary atau kuning, kemudian cyanine blue atau biru ya, dan ditambahkan dengan cat gelap terang yaitu hitam dan putih. Dengan hanya memiliki 5 kaleng ini, itu sudah cukup untuk melukis apapun, termasuk membuat warna kulit. Tapi di sini aku nggak akan bahas cara pencampuran warnanya. Di sini aku akan membahas kualitas cat Mowilex ini aja. Nah, selain keunggulannya di harga dan warna yang solid, kalian perlu tahu juga bahwa cat Mowilex ini kadar akriliknya tinggi, daya rekatnya juga tinggi, pigmen warnanya juga kuat. Tapi ada tapinya nih, kadar glossinya sedikit.
yang artinya cat ini tidak mengkilat seperti cat akrilik atau cat minyak yang memang khusus lukisan kanvas. Maka kalian juga harus menyiapkan akrilik clear merek apa aja ya, clear air, clear dengan campuran air yang bisa dibilang clear akrilik lah ya. Mereknya apa saja, tapi yang aku gunakan saat ini adalah merek Propan, keluaran dari Propan ya. Oke, kita akan langsung membahas ke proses melukisnya. Untuk mengawali melukis, pastikan bahwa kanvas yang akan kalian gambar itu sudah terlapisi dengan gesso atau minimal cat genteng lah kalau sulit mencari gesso di kota kalian. Setelah itu kalian bisa langsung melukis seperti biasa, dan diusahakan untuk pencampuran airnya gunakan air yang matang ya, jangan air mentah. Ini supaya tidak ada bakteri yang merusak kualitas warnanya, termasuk juga supaya nggak bau busuk gitu. Kalau kalian sudah selesai melukis, silahkan kalian tunggu kering sampai benar-benar kering luar dan dalamnya di bagian catnya itu, setidaknya tunggu sampai 1 hari lah, dan diletakkan di tempat yang aman jauh dari debu. Kemudian setelah sudah kering, kalian bisa langsung melapisi lukisan kalian dengan clear akrilik yang sudah kalian siapkan, yang tadi aku bahas tadi ya, clear Propan tadi, tapi bisa menggunakan merek-merek yang lain. Nah, setelah kalian sudah melapisi akrilik clear itu, kalian tunggu, jangan sampai kena debu, ditaruh di tempat yang aman, tapi juga jangan ditaruh di tempat yang lembab juga gitu ya. Kemudian perawatannya pun kalau sudah di clear akrilik itu mudah, hanya cukup dikasih kemoceng itu aja, dilap pakai kemoceng aja udah cukup. Atau kalau misalnya memang sudah kering betul, kalian bisa menghilangkan debu-debu yang menempel itu dengan kain basah gitu ya. Tapi jangan lupa setelah di kain basah itu tetap dijemur atau ditaruh di tempat yang kering, jangan lembab gitu. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulannya. Jadi untuk kalian yang baru belajar melukis, jangan takut dengan kurangnya bahan ya, karena melukis itu bukan mencari bahan terbaik, tapi mengekspresikan dan berkarya dengan tulus. Pakai bahan apa saja boleh, tidak ada patokan atau larangan. Bahkan menggunakan pewarna alami seperti daun-daunan, tanah, ampas kopi, kalian sudah bisa berkarya dengan tulus gitu ya. Jadi bahan apapun itu bisa. Kalian nggak perlu terpaku dengan harga cat akrilik atau cat minyak yang mahal, nggak perlu takut dengan bahan-bahan yang mahal. Apalagi kalau misalnya medianya butuh kanvas, kalian nggak perlu kanvas yang mahal, nggak perlu kanvas Marsoto yang bisa digolongkan mahal. Pakai belacu saja, pakai kain belacu saja sudah bisa. Atau kalau kalian punya karung tepung ya, karung tepung yang zaman dulu itu ada karung segitiga biru, itu bisa dipakai untuk melukis. Kalian cukup melapisinya dengan gesso atau cat genteng ya, minimal itu. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar melukis secara eksklusif via online, kalian bisa DM di Instagramku dan ikuti kelas kursus online yang aku buat ya, untuk teman-teman semua secara mendalam. Kemudian untuk kalian yang mau pesan lukisan, untuk semuanya yang mau pesan lukisan atau membeli salah satu karyaku, kalian bisa langsung aja inbox di Facebook atau DM di Instagram. Linknya sudah aku lampirkan di deskripsi. Begitu saja, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa terus berkarya, semangat terus berkaryanya. Salam budaya, salam art people, bye bye.